Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 1521. Coba dibaca. Nih, bos. Baca, bos. Bismillahirrahmanirrahim. An Khawlatal Ansoriyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haq falahumun nar 1521 yaumal qiyamah 21. akhbaroha akhrajahul Bukhari. Artikan Dari Al-Ansori Allah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa orang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, maka adalah bagi mereka neraka di hari kiamat. Halaman 681. Kita ulangi wa an Khawlah, dan dari Khawlah Al-Ansoriyah 1521 radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan, inna sesungguhnya, rijalan, ada beberapa orang yang yatakhawaduna, mereka yatakhawaduna menggunakan imalillah, tentang harta Allah, bighairi haqqin, dengan tidak benar, dengan cara tidak benar, falahumun nar, maka bagi mereka neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Nah, jadi tentang harta-harta yang Allah amanatkan, nah, sebagai contoh mengelola zakat fitrah atau zakat mal, boleh menggunakan harta zakat untuk misalkan dana apa itu operasional, ambil dari sebagian dari harta muzaki, ya. Tapi dengan catatan, yaitu dia dengan jalan yang benar, jangan melampaui batas, membelanjakan harta di luar keperluan, itu nggak boleh, gitu ya kan. Nah, ancamannya itu dia, ini lafaz yang menunjukkan larangan, itu tuh ancaman. Jadi ancaman-ancaman baik di dalam Al-Quran atau hadis, itu adalah lafaz yang menunjukkan larangan, hukum asal larangan haram. Itu falahumun nar, maka bagi mereka adalah neraka. Ini megang uang umat, amanat, ya. Boleh kita misalnya kita pakai itu? boleh loh. Boleh sesuai keperluan, tapi ganti, ya, sampai ganti, ya kan? Kalau misalkan khawatir nggak bisa ganti, jangan. Makanya kalau bendahara itu jangan dikasih yang yang orang itu secara ekonomi agak kurang gitu, atau tidak amanah. Bukan hanya orang miskin aja, orang kaya juga kalau nggak amanah habis juga tuh harta. Ya buktinya banyak kan, koruptor. Iya itu dia. Nah, jadi harus amanah. Boleh pakai, cuma diganti, jangan melampaui batas, hukumnya haram. Coba dibaca ringkasannya. Ringkasan hadis 1521. Hadis sah. Maksud melarang memakan dan membelanjakan harta zakat oleh orang yang bukan ahlinya atau oleh ahlinya tetapi lebih dari ukuran hukum haram. Ya.
haram. Bukan harta zakat aja, maka misalkan dalam keorganisasian, ya kan, sama itu nggak boleh. Berikutnya coba dibacaan. Yang 1522 itu. Waan pakai waan tadi. Waan Zarin. Abizarin anin nabiyyi fima yarwihi an rabbi qala ya ibadi inni haramtu zulma zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazolamu akhrajahu muslim. Dari Abizar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayatnya dari Tuhannya firman-Nya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezoliman pada diriku dan aku haramkan pula terjadi di antara kamu. Oleh karena itu janganlah kamu saling menganiaya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya. Wan Abizar, dan dari Abu Zar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, pada apa yang dia riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya. Ini namanya hadis qudsi. Pernah dengar hadis qudsi? Biasanya kan akhir sanad itu yang mengucapkan Rasulullah kan? Ya kan, qala Rasulullah dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian ini Rasulullah menisbatkan lagi kepada Allah. Berarti yang berkata siapa ya? Allah. Ah, ini namanya hadits qudsi. Kudus, dinisbatkan kepada lafaz kudus, yakni Allah itu ya. Ya. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu zulma, haramtu, telah mengharamkan az-zulma, kezoliman, ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kezoliman itu bainakum, di antara kalian, muharaman, dalam keadaan diharamkan. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzolimi, janganlah saling menganiaya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Tadinya sah. Maksud dari sini pertama kita bahas ya. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah tidak pernah sama sekali berbuat zalim kepada hamba. Terus kalau hamba terzalimi berarti ulah siapa? Ulah manusia sendiri. Ya. Nah, kemudian Allah jadikan kezaliman itu diharamkan atas kita, atas kalian. Jadi hukum berbuat zalim itu haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Haram. Zalim masih ingat pengertiannya? Cara bahasa. Bos, ingat bos. Zalim. Mencela orang. Secara bahasa. Coba deh Bami mau jawab apa? Mencela orang. Salah. Coba, bos. Menempatkan sesuatu bukan pada haknya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim secara bahasa. Ya. Kalau merugikan orang, zalim nggak? Zalim. Karena semestinya kita tidak merugikan orang. Nah,
Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menipu orang, dolim sama. Itu. Jadi sebenarnya manusia secara akal, secara fitrah tahu ya, mana kebaikan, mana keburukan. Itu namanya tauhid fitrah. Orang yang nggak belajar agama misalkan, belum pernah tersentuh dengan wahyu, dia tahu mana yang jahat, mana yang baik. Tuh. Karena Allah kasih akal satu. Kemudian Allah tanamkan tauhid ke dalam diri manusia semuanya. Baik manusia itu terlahir dari ibu bapak Kristen atau Yahudi. Nah, semua manusia dilahirkan dalam keadaan punya tauhid fitrah. Dari mana kita tahu itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Ada percakapan kan antara Allah dengan janin. Kemudian qalu, mereka berkata, itu yang di dalam janin, bala, benar. Nah itu namanya tauhid fitrah. Makanya hati, kalau bahasa umum, bahasa anak sekarang, hati tempatnya kejujuran. Hati tahu. Kita misalkan telah berbohong, hati berkata, oh saya telah berkata bohong. Kenapa itu bisa begitu? Ya itu karena sudah ditanamkan tauhid fitrah. Tahu manusia itu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Penjahat aja, saya punya kawan, yang lingkungan saya kayak begitu juga sama. Oh, ya jagoan deh gitu deh ya. Tapi dia kalau lewat masjid sedih hatinya. Itu manusia tuh. Dia sedih karena nggak bisa berbuat seperti orang-orang masjid, sholat tuh. Itu berkata apa itu? Tauhid fitrah. Ya. Nah itu. Jadi kembali ke pembahasan. Kalau Allah sudah katakan jangan kalian saling menzolimi, maka jangan kita berbuat zolim. Kan saya pernah terangkan, kalau berbuat zolim sama orang, kemudian kita belum sempat minta maaf kepada orang itu, lalu kita mati, nanti di akhirat, ya, amal-amal baik kita diambil sama orang yang terdolimi itu. Kalau punya amal baik, kalau nggak punya amal baik, amal buruk dia pindah ke kita tuh. Ya, kalau kita berbuat zalim belum sempat minta maaf, ya kan? Nah, sebenarnya kita udah tahu ya kan, di surat Al-Qari'ah, ya, ta'maman fakulat mawazinu, adapun yang berat timbangannya, fahuwa fi insyati radiyah, makanya dalam kehidupan yang menyenangkan, yakni surga. Wa amman khaffat, adapun orang-orang yang ringan, mawazinu, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kalau amal baik kita diambil terus habis, ya, kalau habis berarti apa itu? Seimbang ya? Katakan nggak sampai min, seimbang. Kalau seimbang, ini masuk mana nih? Tadi kan di surat Al-Qari'ah, kalau berat timbangan kebaikannya masuk surga. Kalau ringan timbangan kebaikannya masuk neraka. Kalau seimbang, amal baiknya
dan amal buruknya sama. Katakanlah nilainya sama-sama 5. Masuk ke mana nih? Suka apa neraka? Masuk neraka. Kenapa ya? Karena apa namanya di surat Al-Qari'ah itu harus lebih berat. Ya kan? Fa'amman sakulat. Ya kan? Adapun orang yang berat timbangan kebaikan yang walaupun hanya 0 sekian persen. So, makanya jangan sekali-kali kita remehkan kebaikan. Pentingnya di situ. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal akhal kami wajhin kalokin. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri kan nggak berat kan? Ya. Jadi nggak boleh kita saling zolimi. Kalau misalkan ya nama kita manusia ya, ada hilaf barangkali saudara minta maaf. Tuh. Jangan tunggu ntar. Ya. Coba dibaca ringkasannya. 152 2122 15522 Hadis 1522. Benar kan? Iya. Hadis sah. Maksud melarang manusia berlaku zalim. Hukum haram. Haram ya, berbuat zalim. Zalim tadi apa ini? Mana bahasanya nih? Hah? apa ya baca Berbuat tadi apa bos? Kalau ini aja. Berbuat Menempatkan sesuatu sesuatu kepada bukan pada. bukan pada tempatnya ya. Iya, Lupa itu, cepat lupa itu. iya. Namanya kita manusia kalau lupa. Hadis berikutnya baca Mi. Tuh. Udah tadi deh. Nanti nggak bak, wah itu udah kayak Imam Bukhari aja nggak ada bukunya. An Abi Hurairah anna Rasulullah Anna Rasulullah Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaru bener tak? Hah? Hah? Bener enggak? Coba aja baca. Atadaruna Atadaruna malfi malghibah gibah malgibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala zikruka akha kabima yakruh kila afaru aita in kana fi akhi ma'akulu qala in kana fihi ma taqulu faqadi tabata wa in lam yakun fihi faqad bahatta akhrajahu muslimun. Iya, tapi kan Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apakah kamu tahu apa dia umpat itu? Mereka jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sabdanya, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Ada orang bertanya, bagaimana jika ada pada saudara saya apa yang saya katakan? Sabdanya, jika ada padanya apa yang kau katakan, maka sesungguhnya engkau telah umpat dia, dan jika tidak ada padanya, maka sesungguhnya engkau telah bikin dusta atasnya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. ya.
Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, mereka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu bima yakrahu, dengan apa yang ia tidak suka. Kila, dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Lalu bagaimana menurutmu jika yang dibicarakan itu ada pada saudaraku? Qala in kana fihi, jika padanya mata dulu ada apa yang kau katakan, faqad tabatahu, maka sungguh kau telah mengumpatnya, telah ghibah. Wa illam yakun fihi, dan jika tidak ada padanya, faqad bahattahu, maka sesungguhnya engkau telah mendustainya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Ini tentang ghibah. Nggak asing kan kata ghibah ya? Nih, ghibah. Ghibah itu gitu. Yang Nabi katakan, kamu menyebut saudaramu muslim bima yakrohu, dengan apa yang ia tidak suka. Ini ngomong di hadapannya apa di belakangnya? Di belakang, karena kata ghibah itu sendiri ya seakan kata dengan goib. Goib artinya tidak hadir. Ya. Nah, coba dilihat Al-Quran, pokok ghibah, Al-Hujurat ayat 12. Nih yang disebut apa ya? Lidah tak bertulang ini ya. Lidah kan nggak bertulang. Ya. Masuk neraka tapi. Baca. Bos, ayat apa? Al-Hujurat sini nih cariin, baca cepat. Surat apa tuh? Al-Hujurat. Semuanya. Nggak bawa. Ah. Nih, ayat 12. Ayat 12. Baca tat. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ajtanibu Ijtanibu. Hah? Bukan alif ini as. Bukan itu. Itu. Oh. Ijtanibu kasiran minadh-dhanni inna ba'daz-dhanni Ba'da zonni ismun ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakari'tumu wa attaqullah innallaha tawwabur rahim.
Perhatiin. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Jauhilah kebanyakan prasangka. Ini udah kita bahas ya. Inna ba'dadz-dzanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa. Maksudnya ini suudzon, prasangka buruk sama orang. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Nah ini kita bahas. Janganlah sebagian kalian menggunjing, mengumpat, ghibah terhadap ba'don, sebagian yang lain. Nah ini perumpamaan apa namanya? Ghibah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah seorang saudara kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Kayak siapa nih? Sumanto. Sudah Sumanto. Suka gak makan daging saudaranya yang udah mati? Suka gak punya teman dia mati terus daging dimakan? Itu perumpamaan kita kayak begitu. Fakarih tumu, maka kamu tidak akan menyukainya. Tuh ghibah. Jadi sama seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya tentu kita nggak suka itu ya. Nah ini lafaz yang menunjukkan haram. Wala yakab juga sama. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah jadi yang kita sebut tentang saudara kita tentang apa ini? Tentang apa yang dia tidak suka kalau mendengarnya. Nah, itu ya. Tapi kadang-kadang namanya ngobrol dari itu gitu. Jadi sangat kecil sekali ya. Dari obrolan-obrolan itu manusia itu aman dari berbuat ghibah. Iya. Nah ini yang disebut apa yang lalu kita bahas, diam itu adalah satu kebijaksanaan. Jadi jangan kita sebut aib saudara kita muslim. Kalau kita sebut aib bukan saudara kita, bukan mukmin, yakni orang kafir, boleh gak? Boleh, karena ini lafadznya akhoka adalah saudaramu muslim, ya. Nah, ya tapi lebih baik yang namanya tetangga ya, walaupun bukan saudara muslim, jangan kita sakiti ya. Zohirnya lafadznya memang begini, yang nggak boleh nyebut aib saudaramu ya. Tapi Nabi juga katakan kafir-kafir zimmi itu ya, yang dapat perlindungan dari Nabi itu juga apa namanya, kalau menyakiti mereka sama juga artinya menyakiti Nabi ya. Jadi lebih baik ya nggak usah ya. Kalau ada pada dia yang nggak disukai, emang benar ada. Misalnya tuh orang ini tahu apa namanya, pelit banget,
Nah, contoh misalnya, emang kenyataannya dia pelit. Nah itu, afaro'aita in kana fi akhi ma'atulu. Bagaimana menurutmu jika pada saudaraku ma'atulu? Apa yang aku katakan maksudnya memang kenyataannya begitu. Aqala Nabi bersabda in kana fihi matakul, jika padanya ada apa yang kau katakan faqadi tabatahu, maka sesungguhnya engkau telah mengumpatnya, yaitu lagi ghibah. Memang ada pada saudara kita itu. Kalau nggak ada, ini namanya wa illam yakun fihi, dan jika tidak ada padanya faqad bahattahu, maka sesungguhnya engkau telah mendustainya. Kalau dalam bahasa istilahnya itu buhtan namanya, buhtan ya fitnah. Tapi istilahnya buhtan namanya, buhtan, berbohong, ya. Sama kayak kita ya, ngarang doang, nggak ada kenyataannya, ya. Misalkan contoh, nih ya, kita nggak boleh kan ghibah kan, tapi kita punya kawan, kalian nih, apa? Ica sama nyonya. Dia berbisnis dengan orang yang Ica tahu dia itu adalah penipu, ya. Kemudian Ica ngasih tahu, jangan bisnis sama dia penipu. Ghibah gak tuh? Ghibah kan? Tapi ini ghibah yang dibolehkan. Kenapa? Untuk menyelamatkan saudara kita. Nah, itu diingat-ingat. Ya, untuk mencegah kezaliman, ya. Kemudian kita buka aib orang, ya kan? Maka itu diperbolehkan. Ya gitu. Kalau dari obrolan apa gosip-gosip, ya apa boleh, ya. Ghibah termasuk dosa besar. Coba dibaca nih kesannya. Hadis 1523. Hadis sah. Maksud melarang ghibah. Hukum haram. Haram ya. Coba baca. Begini baca. Bacanya nggak usah kayak baca Al-Quran. Baca biasa aja. Wa anhu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu. La tahasadu. Tanajashu. Kodu. Ya. Wala yabi. Ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yahjuruhu at-taqwa hahuna wa yusirru ila sodrin. Iya. Salah samaratin bihasbi mri'in minas sarmi an ayyahkira akhahu al muslim kullul muslim
alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Akhrajahu Muslim. Iya, panjang ya Bu Pinai. Iya. Itu nggak bisa. Artinya coba. Artinya, Panjang lagi. dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu mendengki dengkian dan janganlah kamu ya akhlak yang tercela, kukan najis, dan jangan kamu berbenci-benci, dan janganlah kamu berpaling-paling muka, dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian, dan jadilah hai hamba-hamba Allah bersaudara, muslim itu saudara bagi muslim, tidak boleh ia aniaya dia dan tidak boleh mengecewakan dia dan tidak boleh menghinakan dia. Takwa itu di sini. Dan ia isyarat dadanya 3 kali, cukup kejahatan seorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Tiap-tiap muslim terhadap muslim haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Dikeluarkan oleh Muslim. Panjang ya Bu Pinai. Iya. Terus. Udah. Nambah nih. Untung nggak bibisan. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, dengki. Paham ya dengki, udah pernah kita bahas ya. Gampangnya begini deh, S4 kalau dengki itu susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah ya, segitu ya. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling najas, nanti saya bahas tentang najas ya. Wala tabagodu, dan janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling muka. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzoliminya. Wala yakhzuluhu, tidak boleh dia mengecewakannya. Wala yakhfiruhu, dan tidak boleh dia merendahkannya, meremehkannya atau menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan Nabi berisyarat ke dadanya salah samaroti 3 kali. Maksudnya Nabi ngomong begini, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini, gitu maksudnya. Bihasbi imri'in, cukuplah seseorang minasyar, termasuk kejahatan, ayyah firo akhahul muslim, menghina atau merendahkan atau meremehkan saudaranya yang muslim. Kulul muslimi alal muslim haram, setiap muslim atau muslim yang lain haram. Apanya? Damuhu, darahnya nggak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Wa maluhu, dan hartanya haram diambil ya, apa jalan yang benar. Wa irduhu, dan kehormatannya ya. Orang muslim dijaga darahnya, hartanya, dan kehormatan. Akhrajahu Muslim. Banyak ya, dikit-dikit ya Bu Bina ya. Tadi hasad udah. Nah najas semakna dengan hadis 82
9. Hadis ini Iya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah dia qala berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang ayyabi hadirun libat, melarang orang kota menjual kepada orang desa. Wala tanajasyu, dan melarang najas. Ini sama dengan debat. Wala yabi'u rajulu ala bai'i akhi, dan tidak boleh seseorang menjual atas penjualan saudaranya. Wala yakhtubu ala khitbati akhi, dan janganlah seseorang mengkhitbah, meminang ala khitbati akhihi, atas pinangan saudaranya, lamar. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha, dan janganlah seseorang wanita minta suaminya mentalak, mencerai saudaranya. Madunya itu ya. Litakfa'a ma fi inasiha, untuk memalingkan apa yang ada pada bijananya, supaya kembali ke rumahnya, ya. balik lagi Ya, masalahnya gitu. Comeback again ya. Mutakun alaih, sebagai oleh Bukhari dan Muslim, oleh Muslim, dan bagi Imam Muslim, la yasumil muslimu ala saumil muslim, dan janganlah seorang muslim menawarkan atas tawaran saudaranya. Ini saya mau bahas tentang najas ya. Najas segala macam. Najas pertama, al-bai'u alal bai', penjualan atas penjualan atas penjualan. Ayakuna qad waqa'a al-bai'u bil khiyar, yaitu sungguh telah terjadi penjualan itu bil khiyar, dengan pilihan. Dengan pilihan itu ya boleh jadi, boleh enggak. Penjualan itu bisa jadi, bisa enggak, maksudnya bisa dibatalin, enggak. Nah, fayati fi muddatil khiyar, lalu seseorang datang pada masa al-khiyar, ar-rajulun datang, fayaqulu lil mustari, lalu berkata kepada pembeli, ifsah, batalkanlah hadzal bai', penjualan ini. Wa ana abi'uka mislahu bi'arkhas min samanihi au ahsana minhu, dan saya akan menjual kepadamu dengan yang sepertinya dengan barang yang sepertinya, dengan harga yang lebih murah dan lebih bagus. Itu maksudnya najas pertama, tentang penjualan atas penjualan. Karena ini nanti membeli bahan, jual apa dia misalnya? kambing Motor. Karena jual motor ke motor apa? aja deh. Enggak, coba aja terus deh. Mio. Nah, itu ya. Dan saya datang ngomong ke ahli pembeli kan deh. Belinya sama gue aja. Nanti barangnya sama. Nanti gue kasih hargamu murah. Ya. Ini namanya najas. Gak boleh. Ya kan? Karena ini sedang masa transaksi. Iya. belum deal deh. Belum deal.
Potong Gitu. tikungan. Ditikung. Ya, paham nanti ya. Itu tentang al-bai' mal-bai', penjualan atas penjualan, ya kan? Nah, sekarang asyira' ala syira', pembelian atas pembelian. Huwa ayakula lil ba'i, yaitu seseorang berkata kepada penjual, ya, fi muddatil khiyar, dalam masa al khiyar, ya, dalam masa transaksi deh, gitu. Ifsahil bai'a, batalkanlah penjualan ini. Wa ana ashtarihi minka, karena saya akan beli kepadamu, beli ia darimu, bi aksara min hadzal saman, dengan yang lebih banyak dari ini. Ini kayak apa ini? Lelang. Ya. Ada orang jual ya kan? Jual barang. Motor Mio lagi aja deh. Motor Mio. Ya kan? Tadi kan pembeli, ngomong ke penjual sekarang. Ke penjual si Farhan. Penjual motor Mio. Dalam masa akhir, batalin aja penjualan sama apa? Ami. Fahmi, ya. Nanti saya yang beli dengan harga yang lebih tinggi. Ini juga najas, pembelian atas pembelian. Ya, Kalau dilelang memang gitu. nggak boleh makanya. Yang tinggi yang Makanya lelang haram. haram. Gitu. Ya. Nah sekarang penawaran, ya. Ayakuna audit tafako malikus sil'ah, yaitu sesungguhnya pemilik barang dagangan telah bersepakat warogiba fiha, dan telah menyukainya alal baik atas penjualan itu. Walam yakid, tapi belum akad. Fayaqulu akhir lil ba'i, lalu berkata yang lain kepada penjual, ana ashtarihi minka bi aktara ba'da an kana qad tafaqa ala saman. Saya akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi, ya. Setelah keduanya bersepakat atas harga. Nggak boleh nih. Kalau udah saling sepakat nih, saling sepahami sama si Farhan tadi motor apa? Motor Mio, ya kan? Lalu kita masuk nih. Jadi tinggal bayar ya, tadi. Iya, disepakati. Tapi kita masuk nih. Mendingan lu jual sama gua aja. Ya, nanti gua kasih harga 15 JT. 15 JT misalnya. Contoh. Ya. Nah, nggak boleh. Karena sudah sepakat. Ya. Yang belum sepakat aja nggak boleh. Saya pahami ya. Yang pertama berarti pembelinya belum sepakat ya tadi. Iya, masih dalam masa khiyar. Ini ya. Bisa jadi, bisa enggak kan? Jadi bisa enggak. Kalau yang terakhir tuh sepakat, Harus sepakat. masuk Mau ditikung. tikung. Iya, pasti gitu. Nggak boleh. Tikung. Kalau dia berani tinggi. Iya deh. Ini berani tinggi nih. Gitu tadi. Nggak Bos boleh. tuh bos ente bos. Biasanya yang tukang dagang jual beli, Wah, nah, bos. Ya. saling nawar-menawar ya. Pak, main aja sih. Nawar boleh dong, Tat. Nawar. Ah, boleh. Apaan? Nawar. Ah, boleh. Nawar nggak kita bahas kan di sini. Nah biasanya maksudnya tukang dagang jual Nawar ya apa-apa. Biasa begitu. Nyodok rezeki orang. Enggak, biasanya begitu. Ah, lu mau gua sama si A aja dia lebih murah. Gimana tak boleh nggak tadi? Boleh apa? Misalnya bang, dia mau bang misalnya 500.000. Mendingan gua masih Ami aja yang murah 400.000. Itu kan soal perjalanan. Ini kan itu kan pilihan. Pilihan. Kalau ini nyodok, orangnya ada di situ. Oh, berarti transaksi orangnya ada ya. Sama ada kan ini. Kalau yang hawking enggak. Ya enggak lah. Misalnya si
Paran nggak nawarin 500, si bos nawarin 400. Nah padahal dia lagi transaksi sama Ami. Nggak boleh Nggak boleh. Ya, itu kita bahas najas itu. Najas tadi ya. Iya, kita lanjutin ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci, nggak boleh seorang muslim saling benci. Ya. Jangan saling benci. Kalau saling benci dilarang, berarti sesuatu perkara yang menyebabkan jadi benci juga dilarang. Oh. Sebabnya, sebab yang memunculkan benci juga dilarang. Misalnya apa? Menyakiti saudara kita. Kalau kan marah dilarang. Benci lah. Ya, misalkan ada orang jadi benci gara-gara gitu ya kan, terus dibalas lagi, sakitin lagi. Berarti awalnya juga nggak boleh juga kan? Hah? Ya sebabnya juga nggak boleh dong. Ingat terus bertahun-tahun. Ya, berarti kan benci kan ada sebabnya kan? Iya. Apa? Kayak orang kan bilang jangan marah, ya kan? Membuat orang marah dosa juga tete. Iya nggak boleh. Jangan mancing-mancing. Halo bos. Ya. Dan wala tak ada baru, dan janganlah kalian saling membelakangi muka, lihat saudara gitu misalnya. Gara-gara ini apa ya? Benci kan, saling benci kan, makin mukanya. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Dia nggak demen mau gitu. Nggak boleh. Deh. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain kayak tadi itu najas itu modelnya, ya kan, lagi transaksi jual beli, tunggu selesai dulu di apa namanya akadnya, ya kan, kalau udah selesai baru boleh. Ini sama kayak meminang, ada si A laki-laki meminang perempuan. Nah, gak boleh si B laki-laki nih masuk mau minang si perempuan ini karena belum selesai. Kalau misalkan si A udah nggak mau, baru boleh masuk si B. Perempuan nggak mau umpamanya gitu. Perempuan nggak mau, ya kan, udah diketahui kan. Ya berarti si lakinya tahu diri, jangan maksain nih. Kalau perempuan udah nggak mau, jangan maksain. Ya udah berarti selesai. Baru si B boleh masuk. Omi masuk. Iya, misalnya begitu. Kalau belum selesai urusannya nggak boleh masuk. Lu mendingan nama gua aja, ya nama dia nggak boleh. Hancur. Nggak boleh. Iya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, kita bersaudara, ya kan. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzoliminya. Kita dizolim, kita udah bahas ya. Wala yahzurhu, dan tidak boleh mengecewakannya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. Nggak boleh ngeremehin saudara kita. Ya. Takwa di sini kata Nabi, ya, ente jangan cuma ngomong doang, ya. Masa kami. Ente masa kami. Takwa deh. Jangan cuma pandai ngomong doang, tapi nggak pandai berbuat, ya kan? Ngomong takwa, So iye. tapi nyakitin orang nggak boleh, tapi ngezolimin orang, tapi ngecewain orang nggak boleh tuh, ya. Nah, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dibilang jahat, ya kan? Ayyahkira akhahul muslim, apabila dia meremehkan saudaranya yang muslim. Remehin.
nggak boleh. Itu termasuk kejahatan terhadap saudara kita. Ya. Kulul muslim ala muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya? Damuhu, darahnya nggak boleh dibunuh. Itu dengan cara yang benar. Wa maluhu, dan hartanya nggak boleh dirampas, nggak boleh dicuri, dan yang lainnya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ya. Oh. Kalau kita merendahkan saudara muslim, berarti sama artinya apa? Hah? Kita menginjak-injak kehormatan saudara kita sendiri, sama aja kayak gitu, ya kan? Tuh, ya, haram, nggak boleh. Dan meremehkan orang termasuk kesombongan. Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Nah, di surga tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji darah, biji sawi. Itu jangan ada di hati kita itu kesombongan. Iya. Tidak akan masuk surga. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Jangan ngeremehin orang. Kalau biar dia rajin ibadah, Iya. walaupun dia ahli Quran. Ya walaupun ahli Quran nggak boleh. Tapi katanya kalau yang ahli Quran dijamin masuk surga. Iya, tapi kalau ada kesombongan sedikit pun itu ancamannya neraka. Ya Allah alam, nanti apakah dia apa namanya diampuni sama Allah atau tidak, nanti itu hak prerogatif Allah. Tapi yang jelas dia masuk neraka. Jadi jangan kita sombong. Dikasih kelebihan sama Allah, ya bersyukur aja, bersahaja aja. Hidup bersahaja itu lebih selamat daripada harus sombong-sombongan. Buat apaan? Ya kan? Saling berbangga-bangga. Semua yang ada di dunia pasti akan sirna, pasti akan kita tinggalkan, ya kan? Gak ada yang kita bawa selain amal soleh. Itu ya, coba dibaca ringkasannya. Hadis 1524 hadis sah. Maksud melarang berdengki-dengkian, melakukan najas, berbenci-bencian, saling berpaling muka, menjual atas jualan orang lain, menganiaya orang, menelantarkan orang dan menghina orang, hukum haram. Haram ya. Ini doa nih, boleh dihafal nih. Wa'an Qutbah, dan dari Qutbah Ibni Malik bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkata, maksudnya berdoa di sini, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku munkaratil akhlaq. Munkarat yang diingkari, akhlak. Maksudnya akhlak yang diingkari, maksudnya akhlak yang tercela. Itu wal a'mali, dan amal-amal yang diingkari, amal-amal yang tercela maksudnya di sini, ya. Wal ahwa, dan hawa nafsu yang tercela, dan penyakit yang tercela. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan dia oleh Imam Tirmidzi, wa shahhahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim, walafzulah, dan lafaz ini baginya, maksudnya bagi Imam Hakim. Ya. Ini doa, boleh dihafal. Siapa yang udah hafal? Baru tahu. Itu doa apaan kan? Baca pas habis sholat apa? Oh, bebas. Bebas. Umum berarti ya. Ini namanya doa
supaya kita terhindar dari akhlak yang tercela, dari hawa nafsu yang tercela, dari penyakit yang tercela. Ya, boleh dihafal. Apa kami? Nih, belum. Hadis, ha? konsen Baca. Baca apaan doa? Baca dibaca. Hadis 1525 hadis sah. Maksud menganjurkan berdoa, mohon dijauhkan dari akhlak yang jelek, amal yang jelek, kemauan yang jelek, dan penyakit yang jelek. Hukum sunnah. Yes. Dua lagi ya, tanggung ya. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhalka, janganlah kamu al-mirah ini ya, jangan kamu berdebat dengan saudaramu, wala tumazihhu, dan janganlah kamu banyak mengguraunya, wala ta'idahu, dan janganlah kamu berjanji kepadanya mau'idah dengan satu janji fatukhlifahu, lalu engkau tidak menepatinya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa nanti dhaif dengan sanad yang lemah. Tapi hadis ini boleh dipakai. Lihat hadis 1546. 1546. Yang paling akhir dari bab ini. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal, orang-orang yang paling dibenci ilallah oleh Allah, al-aladul khisam, yang sangat debatnya apa ya? Iya, debat. Yang sangat debatnya, sangat bertengkarnya ya. Ngotot. Ulotot mau menang sendiri. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis BW. Ah, Kan boleh dipakai itu hadis itu. maksudnya hadisnya ya, ini kan lemah. Ya, maksudnya belum dipakai isinya. Dilarang berdebat dengan saudaramu. Almiro, nah Almiro begini, Bu, debat bukan nggak boleh, boleh tapi harus punya adab. Adabnya begini, misalkan jangan melampaui batas kayak tadi tuh ya. Yang sangat debatnya itu adalah orang yang paling dibenci Allah melampaui batas. Nah, Almiro yang dilarang sama Nabi. Almiro itu asal artinya itu ragu-ragu. Kita ragu atas pendirian kita, kemudian meragukan saudara kita atas pernyataannya, ya kan? Meragu-ragukan, sehingga membuat saudara kita bingung. Kemudian terus dicecer, bolak-balik muter-muter situ aja, nggak ada apa namanya, nggak ada ujungnya. Kemudian dia sendiri ketika ditanya juga nggak ada pendirian. Jadi bahasa ininya debat kusir, ya kan? Debatnya nggak ada apa? Nggak ada habis-habisnya, ya. Nah, ya. Udah wala tumazifu. Nah, yang suka bercanda nih, jangan suka banyak mengguraunya. Kadang-kadang begini dari bercandaan, namanya apa tadi? Tidak bertulang, sehingga suka menyakitkan hati saudara kita. Kadang-kadang suka begitu, main ejek-ejekan, ya. Kalau bisa menghindari itu sih nggak jadi masalah, ya. Cuma yang perlu diingat itu dijaga jangan sampai menyakiti saudara kita, ya. Nah, ya. Karena saya Ya, apa? Nah, kemudian kalau kamu berjanji
jangan tidak menepati kan. Kalau tidak menepati termasuk diri munafik. Ya, baca mi dikatakan mi. 1526 hadis boleh dipakai. Maksud melarang pembantahan dan senda gurau yang melewati batas. Ya. Hukum haram. Ya, satu lagi ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Khoslatani, dua perangai yang la yajtami'ani, yang keduanya tidak akan pernah berkumpul fi mu'min, di dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Al-bukhlu, bakhil, wasu'ul khuluq, dan buruknya akhlak. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa fi sanadihi dha'fun, tapi pada sanadnya ada kelemahan. Tetapi isinya sesuai dengan pokok-pokok agama. Agama kita melarang bakhil, kemudian melarang buruk akhlak. Nah, jadi kalau seorang mukmin nggak ada tuh yang namanya sifat bakhil. Kalau masih ada sifat bakhil, berarti imannya perlu dipertanyakan. Ada yang nggak beres, ya kan? Nah, kemudian buruk akhlak, ya. Buruk akhlak tidak ada pada diri seorang muslim. Makanya seorang muslim itu perlu menuntut ilmu supaya tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tercela. Ya. Jadi isinya bisa dipakai, ya, karena sesuai dengan pokok-pokok agama. Insya Allah sampai sini ya, coba dibaca kesannya. Hadis 1527, hadis boleh dipakai atau Hasan Ligoiri, atau di itu kitab atau di Ahkam. maksud melarang bersikap bakhil, hukum makruh. Ya. Kita cukupkan ya sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.